Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Hari ini tidak seperti biasanya, aku kelupaan belangkon aku lagi ya. Hari ini karena ada event teman-teman di Manado, jadi mau tidak mau saya harus menginap di salah satu hotel yang ada di Manado. Kangen juga rasa gimana ya kalau kita nggak buat konten di studio. Aku pikir gak apa-apa lah aku nggak bikin konten hari ini. Tapi aku kangen sama kalian. Aku tidak bisa bikin konten sehari. Aku tidak bisa membiarkan subscriber di channel ini tidak melihat wajah saya dalam satu hari saja. Just kidding teman-teman, just kidding. Ya, bagaimana kabar? Baik kan? Ya, apa kita mau bahas apa hari ini? Adalah, kita akan tetap bahas sesuatu hal yang menarik juga teman-teman. Tapi sebelum itu, saya mau kembali lagi sounding bahwa kami sangat bersyukur akhirnya bulan 8 tanggal 16 sampai 20 Agustus kita akan pergi ke IKN dan kemungkinan besar kita akan disertai oleh Bapak tercinta kita Pak Joko Widodo. Buat teman-teman semua yang mau memberikan kontribusi, memberikan saweran, kalian bisa melihat nomor rekening di bawah ini. Ya, besar kecilnya saya sangat menghargai karena apa yang kalian berikan itu benar-benar meringankan beban kami, biaya trip perjalanan kami ke sana teman-teman. Oke, kita akan bahas apa hari ini? Kita akan bahas soal masih tentang ijazah Rismon, Bang. Iya dong, ya karena kan masih hangat. Kita bahas dulu. Ya, jelas-jelas apa yang dilakukan oleh Rismon kepada Pak Jokowi hari ini seperti menjadi bumerang atas dirinya sendiri. Akhirnya, ada seorang ahli digital yang sama-sama kita tahu sudah melakukan riset terhadap apa itu teman-teman? Betul sekali, ijazah dari Rismon Sianipar. Ada juga itu kita bahas kemarin soal ijazah pembanding dan sebagainya. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, berani nggak Rismon Sianipar melaporkan Joshua Sinambela? Bang, kenapa bang kita mau tantang Rismon untuk melaporkan Joshua Sinambela? Gini teman-teman, agar supaya seperti halnya Pak Jokowi, Pak Jokowi berani untuk melaporkan mereka yang melaporkan bahwa ijazahnya adalah ijazah palsu. Karena ketika Pak Jokowi melaporkan ke Mabes Polri, di sana ada lab forensik yang dimana itu bisa mengungkapkan secara hukum, mengungkapkan secara detail, dan bisa membuktikan bahwa dokumen-dokumen yang ada itu asli atau tidak. Dan itu bisa dipercaya dan bisa menjadi bukti sah secara hukum. Makanya Pak Jokowi berani. Sudah diminta ijazah Pak Jokowi. Pak Jokowi pun digugat teman-teman. Sudah diminta membawa ijazah asli, masuk ke lab forensik yang hanya ada satu-satunya di Indonesia, yaitu di Barreskrim, di Mabes Polri katanya. Ya, jadi Pak Jokowi berani karena beliau begitu yakin, percaya bahwa ijazah yang dia punya, dokumen yang dia punya adalah dokumen dari tahun 1985 ketika dia lulus di UGM. Makanya tanpa beban, Pak Jokowi bawa, melaporkan pun mereka. Pak Jokowi siap untuk membuktikan bahwa ijazahnya adalah asli. Sekarang jika dibalik teman-teman, jika hal ini kita balik ke Rismon Sianipar. Beranikah Rismon Sianipar melaporkan Joshua Sinambela yang melakukan riset atau digital forensik kepada ijazah dari Rismon Sianipar yang melakukan pembanding yang dimana ada ijazah dari Yamaguchi University itu terlihat profesional ijazahnya, orang yang benar-benar lulusan dari sana, dibanding dengan Rismon yang hanya seperti kertas HVS saja. Yang menjadi pertanyaan saya, berani nggak Rismon Sianipar melaporkan Joshua Sinambela dan menguji segala sesuatu lewat jalur hukum? Apa bang nggak berani? Kalau kalian dia berani, orang mau kuliti Pak Jokowi dan pengacaranya, masa nggak berani mau membuktikan ijazahnya? Ya, jadi kita dukung Rismon Sianipar. Kalau memang dia mempunyai ijazah asli dan kemudian ada yang menuduh dia mempunyai ijazahnya itu adalah ijazah yang palsu, adalah pemalsuan dokumen, kita dukung Rismon. Kita support dia untuk melaporkan orang yang menuduh ijazahnya adalah palsu, agar supaya semuanya dibuktikan lewat jalur hukum, dibuktikan secara sah perundang-undangan.
Ayo Rismon, kami dukung Anda loh. Bagaimana teman-teman ya? Ayo kalian dimanapun kalian berada, cobalah kalian komenlah di postingan Rismon atau di akunnya atau dimanapun dia podcast. Ramaikan. Kami dukung Rismon. Tuntut Joshua Sinambela agar supaya bisa membuktikan semuanya di pengadilan. Itu berusaha. Kalau dia berani, kalau dia yakin ijazahnya adalah ijazah asli. Berani Kak Rismon Sianipar melaporkan Joshua Sinambela yang sudah menyebarkan sebuah postingan yang menimbulkan banyak pemahaman di tengah publik bahwa Rismon maling teriak maling, ijazahnya palsu, diduga ijazahnya palsu. Ya, apakah dia berani untuk face to face menghadapi Joshua Sinambela di persidangan? Apakah dia berani? Dan saya pikir kalau memang ijazahnya adalah asli, dia pasti bakalan berani lah. Ya, Rismon gitu loh. Ya, baru juga ada kemarin video dia minta maaf, itu nggak mungkin dia minta maaf ke Pak Jokowi. Itu adalah potongan video teman-teman, makanya kita harus meluruskan juga ya. Oke, yang itu adalah Rismon, tantangan kita kepada Rismon Sianipar. Ya, banyak hal yang akan kita bahas di sini. Banyak juga hal-hal terjadi yang akan kita nantikan untuk update terbaru. Jadi, saya tuh teman-teman, hari-hari ini terus membuka berita, scroll di media-media sosial, di YouTube, di TikTok, di Facebook. Menanti kabar. Kabar apa sih, Bang? Kabar mereka yang dilaporkan Pak Jokowi berubah status dari saksi menjadi tersangka. Bang, kenapa sih? Ya, karena itulah yang diinginkan oleh rakyat Indonesia. Itu yang diinginkan kita. Ketika mereka tidak bisa membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, seperti yang mereka tuduhkan selama ini, sehingga menimbulkan banyak kegaduhan. Dan ketika mereka tertangkap, akan menjadi berita nasional. Kita akan menyambut itu dan kita akan menyebarluaskan lewat kanal media sosial kita, teman-teman. Dan mau mencerdaskan bangsa, mau menjelaskan kepada rakyat Indonesia bahwa ini loh, orang yang mungkin sempat kalian percayai, itu membohongi kalian dan terbukti secara hukum dan sah bahwa mereka tertangkap. Itu saya mau sampaikan, teman-teman. Kita tinggal menunggu hasil uji forensik, lab forensik dari kepolisian untuk membuktikan ijazah Pak Jokowi asli apa palsu. Kalau menurut kalian, apakah itu asli atau palsu seperti yang dikatakan Rismon? Ya, saya percaya mereka akan terjerat. Saya percaya mereka akan kena batunya dan mereka akan mendekam di penjara. Ya, ada beberapa orang, 5 orang TPUA yang melaporkan Pak Jokowi, ya, kemudian dipanggil minta keterangan, banyak alasan. Ada yang minta damai, banyak alasan. Ada yang ketabrak motor, ada yang alasan kakaknya meninggal dan sebagainya. Ya, kalau memang berani dan mereka yakin selama ini mereka katakan 1 miliar %, ijazah Pak Jokowi itu palsu, ngapain mereka takut? Logikanya kan seperti itu. Dibandingkan Pak Jokowi datang, ini sepanjang sejarah. Kalian tidak pernah melihat seorang Pak Jokowi itu datang ke Barreskrim membuat laporan kepada orang lain. Kalian tahu nggak alasan utama? Ya, ini Bu Irma buka-bukaan kemarin saya lihat beritanya. Alasan kenapa Pak Jokowi akhirnya mengambil tindakan. Yang pertama bilang, Pak Jokowi bilang begini ke Ibu Irma waktu Ibu Irma menjadi juru bicaranya beliau ya. Ibu Irma mengatakan bahwa Pak kenapa sih Bapak nggak mau mengambil tindakan untuk melaporkan orang-orang yang menghina, menghujat Bapak, orang-orang yang memfitnah. Dan Pak Jokowi bilang begini teman-teman. Pak Jokowi bilang, ya nggak apa-apa. Selama mereka masih hanya sekedar menghina saya di media sosial, menghujat saya, mengedit video saya seperti video hewan, itu nggak apa-apa. Pak Jokowi bilang nggak apa-apa. Tapi jika mereka sudah melukai secara fisik keluarga saya, anak saya, istri saya, mereka sudah frontal untuk melempar rumah saya misalnya, membuat gaduh di rumah saya akan mengambil tindakan. Dan saya tahu, saya percaya ketika Pak Jokowi mengambil tindakan hari ini, adanya desakan masyarakat dan juga karena mereka sudah berani untuk pergi ke rumah Pak Jokowi, membuat gaduh, menuntut Pak Jokowi menunjukkan ijazah.
akhirnya hari ini Pak Jokowi melawan. Ya, bukan hanya Pak Jokowi melawan, rakyat pun turut melawan. Kalian lihat seorang Joshua M. Sinambela, ya, akhirnya speak up. Ada beberapa ahli digital forensik lainnya yang benar-benar kenal betul sama Rismond, sama Rosario. Itu akhirnya bersuara, teman-teman. Ya, bagaimana? Apa yang harus kita sampaikan di sini? Itu apa yang mereka tabur, mereka akan tuai. Hari ini mereka akan merasakan bagaimana apa yang mereka sudah lakukan kepada Pak Jokowi hari ini akan berbalik kepada mereka. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, teman-teman. Saya pamit dulu. Silahkan beropini. See you on the next video and God bless. Bye guys.